Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Ruhayati yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum Merdeka. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Temanggung. Saya mengajar sudah kurang lebih 20 tahun di sini. Kemudian saya akan membawakan materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 130 menit, dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 58 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar sesuai kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis hukum tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, peserta didik dapat berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait. Terima kasih sudah dipaparkan Ya, dengan Bu. begitu jelas ya Ya, modul Bu. ajarnya. Materinya itu didapat dari mana, Pak? Oh iya, untuk materi bisa diambil dari buku elektronik ataupun buku yang diambil dari perpustakaan. Itu buku Hmm, dari eh, pemerintah yang kemudian sudah dibagikan, dan juga dari buku elektronik juga bisa di-download, Bu. oke. Kemudian tadi menggunakan beberapa metode ya. Iya, iya, Bu. Eh, Metode yang paling dominan apa, Pak? Oh iya, untuk metode yang paling dominan pada saat ini yang paling utama atau intinya adalah pada PJBL itu, Bu, project itu. Hmm, Yang di situ ada oke. diferensiasi juga di project itu. Hmm. Terus produknya berupa apa, Pak? Oh iya, produknya dari mereka pun beragam karena ada kalanya yang bakatnya bidang menggambar, maka bisa dalam bentuk poster. Poster itu pun mereka ada kalanya yang dalam bentuk digital, ada kalanya yang dalam bentuk manual. Kemudian ada juga yang dalam bentuk pop up book, ada juga yang dalam bentuk video pendek yang diupload di YouTube atau di TikTok sesuai dengan bakat mereka ataupun bakat yang ada di kelompok mereka masing-masing, dan itu dikerjakan secara berkelompok. Oke. Kemudian tadi ada juga apa ya? Dengan kartu juga ya, Pak? Oh iya, make a match dengan kartu juga, Bu. Itu juga untuk, Itu juga ya, sudah diterapkan ya, Pak ya? iya. Dan kemudian mereka mencocokkan dari kelompok pertama dari kelompok mereka masing-masing, kemudian digabungkan dengan kelompok yang lain sehingga mereka akan lebih luas pengetahuan mereka seperti itu. Sebagai guru yang profesional, Iya. inovasi apa yang sudah jenengan lakukan? Oh iya, pada saat saya pernah mengupload di YouTube yaitu pembelajaran pada saat MPLS juga, kemudian pembelajaran tentang larangan pergaulan bebas dan zina juga sudah saya upload di YouTube. Kemudian pada saat saya di kelas itu saya menerapkan kurikulum merdeka dengan sistem bingkisan, Bu. Pada saat ada dulu mungkin ada hukuman dan sebagainya, maka saat ini untuk kurikulum merdeka itu tidak boleh ada hukuman untuk siswa, yang ada adalah ramah kepada siswa. Maka saya menerapkan sistem bingkisan kepada siswa dan bukan hukuman. Bingkisannya adalah pada saat saya melihat ada peserta didik yang misalnya pada saat pembelajaran ternyata membuka selain aplikasi pembelajaran, misalnya seharusnya browsing tentang larangan zina tapi malah membuka TikTok atau mungkin YouTube ataupun Facebook dan sebagainya yang selain pembelajaran, maka akan saya berikan bingkisan, yaitu bingkisannya berupa membaca Al-Quran
atau mereka bisa memilih yang lain sesuai dengan kodrati mereka. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, bisa dengan sholat tahajud atau pilih yang lain, sholat duha ataupun ibadah yang lain, sehingga saat mereka melakukan kesalahan itu akan mereka ditutup dengan kebaikan yang telah mereka lakukan setelahnya, seperti itu. Oke, kemudian Ya. teori pembelajaran apa yang melandasi penyusunan dari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Afif? Oh ya, teori pembelajaran yang kemudian project based learning tadi, pada saat saya menggunakannya adalah dengan berbasis proyek tadi, ternyata siswa akan mengalami langsung dari mempelajari, kemudian sampai kemudian membuatnya, sampai kemudian menghasilkan karya tadi, ternyata itu akan seperti siswa itu terjun langsung dan seperti mengetahui, misalnya saat ada perjalanan itu mereka ada lubang, ada batu dan sebagainya, itu akan mengetahui sehingga akan lebih mendalam dan mengena kepada peserta didik daripada mungkin hanya dengan ceramah atau mereka mendengarkan saja atau mungkin hanya melihat saja, seperti itu. Jadi mereka akan mengalami secara langsung dan bersama-sama, seperti itu. Oke, Eh, Afif, saya rasa ujian sudah cukup ya. Iya, iya. Silahkan meninggalkan ruang Zoom. Oh iya, iya. Terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya, Ya, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Jadi karena tadi sudah diuji banyak oleh Bu Ruhayati, saya mengujinya sedikit saja. Iya Pak. Tadi materi yang disampaikan apa Pak? Dalam modul itu yang disampaikan apa? Oh iya, untuk materi yang saya sampaikan tadi dalam modul itu tentang etos kerja dan juga kompetisi dalam kebaikan, kelas 10 Oke. SMA Pak. Oke, nah metode yang dipakai apa Pak? Metode yang dipakai itu menggunakan PJBL saya Pak. PJBL. Iya, ditambah PJBL yang digabungkan dengan apa? yang digabungkan dengan metode talaki dan juga make a match Pak. Oke. Nah, sekarang gimana cara melakukan pembelajaran itu dengan metode yang tadi disebutkan? Oh iya, pada saat awal peserta didik kemudian membentuk kelompok menjadi dua, yaitu kelompok A dan B. Kemudian nanti pada saat itu mereka membaca bersama-sama dulu. Setelah membaca bersama-sama, dari kelompok A dan B tadi kemudian berdiskusi pada saat pada saat membaca tadi, kemudian satu persatu kemudian cek oleh Bapak Ibu guru untuk kemudian sambil ada penilaian dan juga mungkin ada kekurangan ataupun ada kesalahan, maka kemudian diberi masukan dan penekanan. Selanjutnya untuk metode make a match itu kemudian setelah membaca, setelah itu adalah diskusi kelompok masing-masing yang kemudian mereka dalam satu kelompok tersebut nanti mempresentasikan, kemudian dari presentasi tadi setelah itu mereka kemudian membuat soal dan juga jawaban berkaitan dengan identifikasi tajwid. Setelah itu ditukarkan antara kelompok A dan B, yaitu mereka saling melempar untuk mencocokkan dari kartu soal dan jawaban tajwid tersebut Pak. Oke. Ya. Bagus. Iya Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang karena di era sekarang ini pembelajaran harus mencirikan berpikir abad 21. Iya Pak. Nah, berpikir abad 21 itu cirinya adalah critical thinking, creative thinking, kemudian reflective thinking dan decision making. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Afif tadi, iya Pak, itu creative thinkingnya di mana? Oh iya, pada saat nanti setelah pembelajaran tersebut make a match tadi selesai dilaksanakan, kemudian pembelajaran berikutnya adalah berbasis project Pak, project based learning, dan itu pun dengan cara diferensiasi sesuai dengan kodrati mereka masing-masing. Kemudian mereka
pada saat mereka kodratinya, bakatnya adalah di bidang IT, maka bisa menggunakan poster digital, atau mereka suka membuat film, bisa dibuat film pendek, diupload di YouTube. Kemudian ada juga yang suka TikTok, bisa diupload dari slide YouTube ataupun TikTok tadi dimanfaatkan untuk sebagai sarana dakwah dan siar itu, Pak. Kemudian, Oke, ya bagus. ya, Pak. Ya. Nah, terus kemudian di samping unsur kreatif, kritikal, reflektif tadi, Ya, Pak. pembelajaran abad 21 itu juga harus berciri berpikir tingkat tinggi. Iya. Nah, berpikir tingkat tinggi ini cirinya apa, Pak? Oh ya, berpikir tingkat tinggi adalah berpikir yang dengan pemikiran yang di luar yang dipelajari, Pak. Jadi misalnya kita mempelajari suatu hal, misalnya kontekstual, ternyata siswa itu sudah bisa menganalisa, kemudian menyimpulkan, bahkan menemukan suatu hal yang baru dari materi yang mereka dalami, seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi berpikir tingkat tinggi kita menggunakan teorinya Bloom memang C4, C5, dan C6. Jadi yang disampaikan oleh Pak Afif tadi benar. Iya, ya. Oke. Iya. Baik, Pak Afif cukup bagus ini. Iya, Pak. Monggo ini Al-Hujurat ini ditulis. Oh iya, Pak. Kemudian nanti difoto dikirimkan ke saya. Oh iya, iya, Pak. Ya. Nah, oke, karena sudah cukup silahkan diberi kalimat penutup untuk ujian ini. Oh iya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak juga mendapatkan amal jariah dari ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan banyak sekali orang-orang yang akan memanfaatkan ilmu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, itu sudah cukup. Bisa kita tutup. Silahkan diselesaikan tugasnya, terus nanti dikirim ke saya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.